Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana ila siratim mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi asma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pendengar yang saya hormati, pada kali ini kami akan menyampaikan tausiah dengan tema ikhlas. Diceritakan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah pada hari kiamat itu akan menyidang, akan menghukumi di antara makhluk-makhluknya. Kemudian setiap umat yang akan disidang itu posisinya adalah berlutut. Lalu orang yang pertama kali akan diundang oleh Allah, akan disidang oleh Allah adalah rajulun qad jama'al al-Qur'ana, yakni orang-orang yang ataupun orang laki-laki yang terbiasa membaca Al-Quran dan memahami Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah warajul qatala fisabilillah, orang laki-laki yang berperang di jalan Allah. Sedangkan yang ketiga adalah warajulun katsirul mali, orang laki-laki yang banyak hartanya. Kemudian Allah bertanya kepada orang yang terbiasa membaca Al-Quran dan memahami isinya, apakah yang kamu amalkan terhadap apa yang kamu baca? Kemudian orang laki-laki itu menjawab, saya membaca Al-Quran siang dan malam. Dan Allah menjawab lagi, kadzabta wa taqulu al-malaikatu kadzabta. Dan Allah berkata pada orang tersebut, kamu bohong. Malaikat juga berkata, kamu bohong. Tetapi pada saat kamu membaca Al-Quran, kamu punya niat adalah agar kamu ingin dijadikan orang yang ahli membaca, orang yang ahli membaca Al-Quran, orang yang ahli memahami Al-Quran. Kemudian ditanyakan kepada lisuhibil mal, orang yang mempunyai harta, apa yang sudah kamu amalkan dari harta yang kamu punyai? Orang laki-laki itu menjawab, dengan harta ini saya telah bersilaturahmi dan telah bersedekah. Kemudian Allah berkata, kadzabta wa taqulu al malaikatu kadzabta, kamu bohong. Malaikat juga mengatakan kamu bohong. Tetapi apa yang kamu lakukan dengan hartamu, dengan bersilaturahmi, dengan bersedekah adalah niatnya biar kamu dikatakan orang yang jawadun sahyun, orang yang sangat dermawan, orang yang loman sekali ataupun dermawan sekali. Padahal dia itu adalah sebaliknya orang yang bakhil alias pelit. Kemudian didatangkan orang yang terbiasa perang di jalan Allah. Maka kalau konteks perang sekarang, jihad fisabilillah adalah mungkin bagaimana agar Islam itu maju, Islam itu berkembang di era sekarang ini. Apa yang dikatakan kepada orang yang biasa berjihad? Dikatakan kepadanya, apa yang kamu lakukan pada saat perang di jalan Allah atau jihad fisabilillah? Orang tersebut menjawab, saya telah berperang di jalan Allah sehingga saya membunuh orang. Bohong kamu, kata Allah, bohong kamu, kata malaikat. Tetapi pada saat kamu perang, itu adalah punya niat biar dijadikan kelak menjadi orang yang terkenal, menjadi punya nama, menjadi harum namanya, menjadi terkenang namanya karena keberaniannya dan sebagainya. Kemudian Rasulullah memukul tangannya kepada kedua lutut
Abi Hurairah. Kemudian Rasul berkata, ya Abi Hurairah, itulah 3 orang yang pertama kali besok akan masuk neraka pada saat hari kiamat. Mendengar hadis ini Muawiyah nangis dengan sejadi-jadinya. Maka bisa diambil kesimpulan, marilah di bulan suci ini, ketika kita terbiasa membaca Al-Quran, bahkan bisa memahami isinya, kita niati karena Allah. Kita niati untuk mendapatkan pahala dari Allah. Kita niati untuk mendapatkan ridho dari Allah, bukan yang lainnya. Manakala kita dengan hartanya, kita bersilaturahim kepada saudara-saudara kita. Kita bersedekah kepada orang-orang miskin, fakir miskin, yatim piatu, apalagi di saat sekarang ini, maka kita niati semata-mata karena Allah, karena mencari ridho Allah, karena ingin mendapatkan pahala dari Allah. Manakala kita sebagai orang yang kebetulan aktif jihad fisabilillah di era sekarang, mungkin sebagai guru ngaji, mungkin aktif di organisasi dan sebagainya, maka kita niati semua itu karena ikhlas, karena semata-mata mencari ridho Allah, mencari pahala dari Allah, bukan yang lainnya, sehingga kita besok akan selamat menjadi orang yang pertama kali dimasukkan neraka pada saat hari kiamat. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan seperti apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.